kalau bicara tentang apa yang disampaikan oleh Kak Yesi atau Kak Lia tadi itu, kita melihat patokannya itu adalah bahwa sekarang ini materi itu segala-galanya. Setuju gak ada? Kita tuh dituntut ngejar ini, ngejar itu, memperbaiki ini, memperbaiki itu, dunia banget. Ya loh, bahkan kalau di dalam tulisan kakaknya di sini dikatakan kita mulai berpikir, oh kayaknya alisku kurang sip, aku ini kayak gitu, bibirku kurang apa tuh, bibir Ivan Gunawan kurang ini gitu, ini filler, gigiku mesti di bleaching. kok bleaching gigi? Vernis Kelinci kan? Kelinci. itulah pokoknya. Yalah, oh kulitku kurang putih, ku putihi kayak gitu. Atau misalnya atau misalnya skincare nih harus ini kayak gitu. Atau misalnya kurang langsing, aku harus diet ketat kayak gitu. Patokan nggak sih ada dunia itu sekarang? Bahkan lah kekuasaan aja bisa diperoleh dengan materi, dengan duit. Penjelasan Kak Yesi, kuliah untuk materi, penjelasan Kak Lia, bekerja berdaya secara ekonomi, POP, pemberdayaan ekonomi perempuan itu untuk materi semuanya. Itu jadi kita tuh kayak kehilangan identitas kita sebagai seorang muslimah. Padahal kita adalah seorang muslimah yang harusnya ngerti kemuliaan seorang muslimah itu ada di takwanya. Kayak gitu harusnya. Nah, ternyata itu semua adalah efek dari global culture. mau salah sebut global culture. Kenapa sih? Ada apa sih dengan itu? Ternyata kalau dikutip dari studimarter.co.uk, di sini dikatakan berasal dari global culture itu berasal dari Eropa dan Amerika Utara. Dia menyebar melalui globalisasi, budaya yang berfokus pada penciptaan kekayaan, menghasilkan uang untuk dibelanjakan pada barang-barang konsumsi dan tingkat konsumsi yang tinggi. Setuju? Terasa itu? Terasa globalisasi yang ada. Bahkan kalau kakak ingat definisi globalisasi itu kakak ada baca di dalam buku ini. Di dalam buku ini nih. Nah, persepsi-persepsi berbahaya untuk menghantam Islam dan melakukan peradaban barat, tulisan Syekh Abdul Qadim Zalum. Salah tulis berarti tadi kakak di status. Itu beliau mengatakan globalisasi itu sama dengan kristenisasi sebetulnya. Loh, kok bisa lah kayak gitu? Kok bisa sih globalisasi sama dengan kristenisasi? Itu karena nanti kalian akan melihat sendiri pengaruh dari global culture itu adalah adanya transfer, pengadopsian, penggabungan kultur yang ada. Dan kalian sendiri sekarang mungkin kebingungan, orang Indonesia tapi kenapa gaya hidupnya kayak Eropa? Orang Indonesia tapi kenapa Korea banget kayak gitu. Nah, orang Indonesia tapi di mana Indonesianya kayak gitu. Makanya di sini dikatakan efek dari global culture itu adalah reduksi keragaman menuju keseragaman. Keseragaman di mana aja, dalam nilainya, penampilannya, makanannya, musiknya, adatnya, idenya, produk fisiknya. Terbayanglah sampai sini. Nah, maka kita bisa lihat akhirnya apa? Kita bisa simpulkan global culture itu ya kalau bahasa to the point-nya ya barat kayak gitu. Kita akhirnya mengikuti gaya hidupnya mereka dengan berbagai macam masuknya invasi budaya dari mereka ke kita. Entah kalian lihat film, lihat sebagainya. Kakak aja dulu nonton film India, Kuch Hotahe. Kalian sudah lahir belum? SD kan? Itu kan dia tuh si Anjeli, rambutnya pendek, bagus banget. Pakai jaket yang kayak itu, pengen nih jaket kayak itu. Kalau sekarang kan mungkin Korea-Koreaan lah. Korea lagi stylenya kayak apa, make upnya seperti apa, lagunya seperti apa, itu mengganggu makannya, cara makannya, sendoknya harus yang besar, ya kan? Sendoknya ganal, harus pakai sumpit. Nah itu semua tuh itu yang dimaksud dengan ya definisi global culture itu seperti itu kayak gitu, pengaruhnya tuh luar biasa untuk kita. Makanya bisa disebut invasi budaya. Invasi itu ya serangan kayak gitu loh ding, tapi dari sisi budaya. Ini paling efektif sih daripada kita diserang dari sisi fisik. Karena kalau fisik lihat aja apa yang terjadi di Palestina. Kawan-kawan Hamas loh itu berhasil masuk lagi ke wilayahnya mereka yang direbut oleh Israel. Kita tuh ada takut secara fisik, tapi kalau sudah ini kita nih dicuci otaknya, dipengaruhi, diinvasi secara budaya, kita ngikut. Berasa tuh kayak baju-baju kami, baju ibu. Karena sudah mungkin bukan fashion kayak gitu. Cuma kita kayaknya fashion aja lah. Udah mau dianggap kuno. Keren aja kok. Itu. Nah, maka efek dari global culture itu ya kayak gitu, ada operasi plastik, ganti kelamin. Lihat aja contoh Lucinta Luna. Itu berapa kali operasi plastik? Lihat aja yang pengen jadi Ken, pasangannya Barbie, yang mulutnya sampai kayak gitu, rahangnya harus kayak itu, giginya harus kayak itu.
rambutnya saduhai. Itu ada loh sampai yang bikin otot palsu tuh biar kayak Ken, ada yang kayak gitu. Terus ada yang hijrah, dia hijrah tapi hijrahnya tuh hijrah instan karena ikut figuritas aja. Kan banyak lah artis yang kayak gitu, nikah, hijrah, pisah, stop hijrahnya. Nah itu hijrah instan yang dia ada dari bujur-bujur kesadaran kayak gitu. Terus lagi apa lagi nih, casing over content, karena dia tuh hijrah tapi ternyata cuma overnya aja di luaran aja, di fisik aja tampak bagus lah ini gitu, tapi di balik itu semua ada kondisi yang dia ternyata belum seperti yang seharusnya. Atau misalnya ada degradasi pemahaman Islam. Degradasi itu menurunnya pemahaman Islam. Itu maksudnya Islam yang mereka pahami adalah Islam yang dipopulerkan di media sosial, yang itu akhirnya kita terpengaruh lah, entah dari musik, konser, kompetisi, film dan sebagainya. Itu mempengaruhi kita banget. Global culture, efeknya ada di sana ada invasi budaya, itu yang membuat gaya hidup kita berubah. Gaya hidup yang seperti apa invasi budaya ini? Gaya hidupnya itu mulai dari kita sikapnya sekuler, memisahkan antara agama dari kehidupan. Yang penting aku sholat, yang penting ini, jangan komentari bajuku. Itu kalau bahasanya mereka kayak my body my choice, kayak gitu. Tubuhku tuh pilihanku kayak gitu. Atau my body is mine. Apa artinya? Tubuhku milikku. Nah itu. Atau misalnya kalau lagi bulan Ramadan, ini ada ditegur di Instagram itu kan, di Aceh itu ada laki-laki dan perempuan berduaan di pinggir pantai atau laut kayak gitu yang disiring itu kan, terus ditegur kan, terus yang komen kayak gini, mau komen takut dosa, banyak orang suci kayak gitu. Atau misalnya mereka yang komen, ngapain sih ngurusin aku puasa atau enggak, dosa-dosa aku, pahala-pahala aku, surga-surga aku, neraka-neraka aku, banyak lah yang kayak gitu. Ya itu tuh atas nama apa? Atas nama ya itu tadi, sekulerisme tadi, memisahkan antara agama dari kehidupan. Mereka jadi liberalisme tuh hidup bebas nih. Kadang cuma sampai liberalisme, mereka jadi hedon itu tuh, apalagi mungkin seumuran kalian lah, biasa nongkrong atau karena mungkin ketemu temen yang temennya seneng dugem kayak gitu, kehidupan yang seperti itu, minum dan lain-lain gitu. Atau tidak hanya sampai sana, bahkan invasi budaya itu menjadikan kita materialistik banget. Patokan nyari jodoh, orang tua tuh patokannya mungkin bukan orang tua kita lah. PNS. Nah, harus PNS, punya mobil, punya rumah, sekalinya riba. Iya. Setengah kalinya bayar hutang. Nah kayak gitu, itu yang terjadi. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa serangan budaya, globalisasi itu efeknya luar biasa ke kita. Dan kalian tahu, bahkan di sini dikatakan Rand Corporation, Angel Rababa tuh peneliti di Rand Corporation. Rand Corporation tuh lembaga think tank, lembaga pemikirnya Amerika Serikat, mengatakan bahwa Muslim moderat itu adalah mereka yang mau menerima pluralisme, feminisme, kesetaraan gender, demokrasi, humanisme, civil society. Ini kenapa kok kemudian kakak menyampaikan ini? Karena memang ujung dari global culture itu adalah menjadikan kita itu punya pemahaman Islam, tapi Islam yang moderat. Islam moderat itu, oke, kalian sholat, puasa, bayar zakat, naik haji, tapi tolong kalau misalnya ada yang mau ganti kelamin, biarkan kayak gitu. Nah, kalau ada yang misalnya mau pindah agama, biarkan. Kalau ada yang mereka nikah tapi beda agama, biarkan. Kalau ada yang mereka Islam agamanya tapi sholatnya itu di gereja, biarkan kayak gitu. Nah, sampai pada pemahaman-pemahaman yang begitu, itu Islam moderat. Nah, tapi ternyata ini yang memang diharapkan oleh Rand Corporation tadi, lembaga think tank Amerika tadi, ujar si penelitinya tadi, yaitu Angel Rabasa. Mereka memang menginginkan itu. Bahkan dikatakan dalam sebuah tulisan itu, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu melibatkan milenial muda dalam mencegah kekerasan ekstremisme dengan mengkampanyekan nilai-nilai sekulerisme, liberalisme, HAM, kesetaraan gender, itu melalui musik, seni, film, komik, dan lain-lain yang sejenisnya. Sampai di titik kita menerima dan bersikap biasa aja. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dari situ tuh lahir tuh narasi feminisme, narasi setara, maunya setara. Ya udahlah kalau kayak gitu, kan kayak alurnya kayak gini tadi. Ada global culture yang menghasilkan pengaruh luar biasa karena adanya invasi budaya, merubah gaya hidup kita, kultur kita dan sebagainya, yang berefek pada kita berharap bisa menerima berbagai macam ide, termasuk ide yang tadi, ide sekulerisme, liberalisme, materialisme, kesetaraan dan sebagainya, yang itu nanti ya semuanya dikejar ujungnya adalah dunia. Ya saat tadi ide-ide feminisme itu tuh sebagai ide-ide yang kemudian harus diterima, karena kalau kita lihat dari penjelasan Kak Yesi atau Kak Lia tadi kan, itu tuh menjadi satu poin gitu. Nah, kalau Kak Yesi kan dari sisi pendidikan, kejar pendidikan agar bisa mendapatkan materi, jadi bisa setara dengan laki-laki. Kalau kata Kak Lia,
bekerja agar tidak ditindas oleh laki-laki. Kalau di sini penjelasan kakak wajar, kita akhirnya berpikir demikian karena ada serangan invasi budaya tadi itu, global culture tadi itu. Nah ini yang sebetulnya kalau di dalam Islam itu kita tidak lagi membahas tentang apakah harus setara sih laki-laki perempuan, karena Islam itu tidak membahas setara tidak setara, unggul tidak unggul daripada laki-laki. Islam itu sudah mengaturkan hak dan kewajiban itu sendiri-sendiri adik-adik. Ada hak dan kewajiban yang sama laki-laki dan perempuan, ada hak dan kewajiban yang berbeda laki-laki dan perempuan. Secara logika tuh begini, Allah pencipta kita, yang menghidupkan kita, yang memberi organ tubuh pada kita, yang memberi akal pada kita, psikis pada kita, itu beda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kok mau disamakan kayak gitu. Nah, sampai-sampai seolah-olah kalau di sini ini sampai ada kata-kata perempuan itu berdaya secara finansial tanpa dibebani peran ganda. Loh, berarti biar aja dia bekerja, kalau ini kada mau jadi ibu kada apa-apa gitu. Tapi kan rahim kan ada bisa kita. Masuk Pak, kamu dulu ya Pak yang hamil kayak gitu. Kan nggak bisa gitu. Nah, tapi ya itu wajar. Kalau kami diskusi lah dengan kawan-kawan IMM atau diskusi dengan adik waktu di BEMDing lah, itu kenapa sih sekarang kemudian kita berpikir harus kerja, karena kita hidup dalam sistem kapitalisme yang itu tuh kita tuh banyak rasa was-wasnya. Mungkin Mulia pengen nikah ada rasa was-wasnya. Was-wasnya tuh kayak ini, karena kita tuh sering ditakuti, kayak kakak aja ditakuti kayak gitu nah oleh orang tua kakak. Ikam kerja begawi karena kalau laki Ikam selingkuh, Ikam kayak apa? Ngeri kan sih? Ngeri lah. Ikam oke, amun laki Ikam kada selingkuh, amun laki Ikam meninggal. Jadi kagak deh. Contohnya tuh berat banget. Kalau misalnya laki kada membiayai, kada ada pernah ngomong kayak gitu. Kalau laki kada membiayai Ikam kayak apa? Itu kenapa sih muncul laki-laki yang kayak gitu atau perempuan yang pemikirannya juga seperti itu? Karena kita hidup di dalam sistem sekarang tuh loh, Ding. Dimana pendidikan aja kada ditanam saksiah Islam tuh ke kita, akidah Islam ke kita, tapi yang ditanam tuh materi kayak gitu. Kehidupan kita juga kayak gitu, jadi berantakan. Makanya tadi madrasatul ula tuh nggak terbentuk, bapak-bapak sebagai kepala sekolah dalam rumah tangga juga nggak terbentuk, kacau jadinya kehidupan. Mungkin itu sih kalau dari kakak.